Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kawasaki meluncurkan produk di segmen terbaru 4 roda. Pertama adalah ATV Brute Force 750 dan juga utility vehicle yang semacam mobil gitu, caddy. Dia adalah Mule Pro DX. Kita akan bahas dan juga kulik apa aja keunggulan yang ditawarkan dari dua produk Kawasaki Indonesia ini. Check this out. Oke, pertama kita bahas lebih dulu dari ATV Brute Force 750cc ini. Secara desain memang desainnya tangguh banget ya, sebuah motor ataupun kendaraan pekerja banget, dan ini adalah dia masuk kategori ATV yang size-nya besar karena memang menggendong mesin 750cc. Nah, untuk terahnya sebagai motor ataupun kendaraan pekerja, dia juga dibekali dengan banyak storage ataupun cargo space untuk kita membawa barang bawaan ketika kita memakai kendaraan ini. Seperti di depan ada cargo space yang juga ada tubular sasisnya seperti ini, dan juga ada dudukan ataupun cover bawahnya, dan ada beberapa lubang untuk kita menyantolkan barang secara aman, termasuk juga di bagian belakangnya yang dimensi luas, jadi teman-teman bisa bawa barang yang banyak ketika menggunakan kendaraan ini. Jadi memang fungsinya adalah sebagai mungkin kendaraan wisata atau juga bisa masuk daerah tambang dan juga perkebunan, karena memang dibekali dengan mesin yang cukup besar dan juga kemampuan off-road yang dominan pada kendaraan ini. Teman-teman lihat, depannya dia tampil sangat tangguh gitu ya, Barley dengan banyak tarikan garis tegas, sudah menggunakan headlamp LED, lalu juga ini juga penerangan di sini ada penerangan full LED juga, termasuk di bagian belakangnya dengan tawaran teknologi LED yang akan membantu penerangan tentunya ketika melewati medan yang minim pencahayaan. Nah teman-teman lihat nih, tampilan belakangnya benar-benar misterius gitu ya, sipit-sipit, dan sekali lagi sudah berteknologi LED. Nah ini jadi tempat penyimpanan ketika Anda membawa barang, dan untuk sistem kaki-kakinya dia pakai double wishbone depan dan belakang. Jadi memang sistemnya itu mirip dengan mobil gitu ya, supaya dia bisa memberikan artikulasi atau juga gaya bebas ketika suspensinya bergerak di medan off-road. Dia pakai ring 12 inci dengan ban off-road seperti ini, rata depan belakang dengan profil ban yang memang cukup besar. Nah, Brute Force juga dilengkapi dengan fitur diff lock di bagian sini tuasnya, jadi ini akan memaksimalkan grip ketika motor ceritanya lagi stuck di medan off-road ataupun ingin mendapatkan traksi yang lebih, karena ketika mengaktifkan fitur diff lock dia akan memberikan penyaluran tenaga serta traksi yang merata di seluruh roda, terutama di bagian roda depannya. Nah teman-teman, cara mengaktifkan diff lock-nya adalah kita menekan tuas di sini, nanti dia akan aktif ketika kita lewatin jalan yang rusak. Nah di sini juga ada parking brake-nya di sebelah kiri, dan layaknya sebuah ATV duduknya emang agak tinggi seperti itu ya, dan pijakan kakinya cukup besar, teman-teman bisa lihat. Jadi bisa pakai dua orang masuk ke sini kakinya, dan dia punya space floor penempatan kaki yang sangat besar. Nah ini juga untuk panel meternya sudah pakai teknologi TFT digital yang menawarkan atau menampilkan informasi yang lengkap seputar dari kendaraannya. Nah teman-teman, untuk mendukung kemampuan off-roadnya juga dilengkapi dengan komponen handguard. Jadi ketika kita lewatin jalan-jalan yang ranting-ranting, tangan kita bisa terlindungi dengan komponen handguard ini. Di sini ada transmisinya, jadi ada 4 pilihan. Pertama adalah H, ini untuk jalan normal ataupun lewatin medan-medan off-road yang tidak terlalu ekstrim ya. Tapi ketika ekstrim banget kita bisa pindahin langsung transmisinya ke L. Ini artinya low, jadi berguna banget untuk crawling ataupun menanjak supaya tenaga dan torsinya lebih tersalurkan secara besar. Di sini sebelah kanan ada pengaturan 2-wheel drive-nya dan juga 4-wheel drive-nya. Kita bisa atur secara shift on the fly saat motor ataupun kendaraan ini berjalan di medan off-road. Dan teman-teman, untuk tangkinya dia berkapasitas 18,9 liter. Jadi cukup besar, bisa cukup lah untuk kita melewati medan-medan off-road ataupun untuk kebutuhan usaha ya. Baik pertambangan mungkin bisa, lalu juga oil and gas, tapi dengan karakter medan yang enggak terlalu off-road banget, karena memang mengingat motor ataupun kendaraan ini hanya dibekali dengan mesin 750cc, walaupun memang ada beberapa fitur-fitur off-road yang ditanam pada motor ini. Kemudian untuk bagian sisi kanan ini juga ada power outlet 10 ampere 120 watt yang bisa dimaksimalkan untuk mengecas smartphone ataupun ketika kita lagi masuk jalur ingin memasang pencahayaan lebih, bisa memanfaatkan arus
listrik dari power outletnya. Dan sekarang kita akan langsung coba bagaimana rasa berkendara dari ATV Kawasaki Brute Force di lokasi off-road yang sudah disediakan oleh Kawasaki di daerah Pagedangan BSD City. Cek di sana. Pengetesan Kawasaki Brute Force 750 dilakukan di medan jalan off-road ringan. Waktu pengetesannya terbatas, hanya 2-3 kali putaran saja. Jaraknya juga nggak terlalu panjang, namun sudah cukup untuk bisa merasakan karakter mesin, suspensi, dan kemampuan off-roadnya. Posisi duduknya ergonomis untuk tinggi badan 175 cm, lalu area tangan membuka khas kendaraan ATV. Nggak perlu khawatir kaki tidak bisa menginjak tanah, kendaraan ini punya 4 roda, jadi buat pengendara dengan tinggi berapapun pasti bisa untuk mengendalikannya. Nah, karakter mesinnya sangat menjambak nih, dengan kubikasi 749cc, V-twin bertorsi 57,8 Nm, mudah saja untuk menaklukkan medan lumpur yang dalam. Trek menanjak juga bisa dilibas dengan mudah oleh Kawasaki Brute Force. Nggak perlu khawatir buat menejang lintasan nggak rata, ATV garapan Kawasaki ini mengemas suspensi double wishbone independen depan dan di bagian belakang. Artikulasi peredamnya di badan off-road jempolan, gaya bebas suspensinya dirancang sangat fleksibel, jadi buat masuk trek off-road lalu melewati gunungan tinggi atau lubang dalam gak jadi masalah. Dengan kemampuan 4-wheel drive didukung juga dengan variable control front differential lock atau D-Lock membuat Kawasaki Brute Force menjadi opsi ATV menarik dengan kemampuan off-road yang ciamik. Kemudian kendaraan ini juga dibekali dengan transmisi CVT. Ada pilihan low gear yang membuat karakter mesin, utamanya penyaluran tenaga serta torsi jadi lebih beringas, cocok untuk crawling atau menanjak di medan ekstrim. Sektor kenyamanan juga ditunjang dengan teknologi elektronik power steering yang membuat karakter setirnya menyesuaikan dengan kondisi. Jadi, bila kecepatan rendah, bobot setir akan menjadi ringan. Dan sebaliknya, bila sedang melaju dengan kencang, setir akan menjadi lebih berat untuk menunjang keasikan berkendara. Nah, teman-teman, yang kedua adalah ini berupa wujud sebenarnya lebih ke mobil ya. Ini adalah Kawasaki Mule Pro DXT yang bisa menampung sampai 6 orang penumpang. Jadi 3 di depan dan 3 di belakangnya. Desainnya memang sebuah mobil utility vehicle karena memang Kawasaki menyebut mobil ini menawarkan kemampuan angkut orang yang banyak dan juga kemampuan angkut barang di bagian belakang, termasuk juga dengan kemampuan medan off-road yang mungkin aja bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pertambangan, lalu juga perkebunan ataupun kebutuhan usaha di oil and gas. Teman-teman, desainnya lihat depannya memang tampil tangguh banget gitu ya, lalu juga ada bumper besi di bagian sini, ada grillnya, tapi di sini hanya dummy, sepertinya mungkin ada beberapa opsi yang bisa digunakan sebagai fog lamp. Ini lampu headlampnya masih pakai bohlam halogen biasa. Jadi memang tampilan depannya khas banget sebuah mobil off-road yang menawarkan kemampuan dan juga kapabilitas untuk menaklukkan jalan-jalan yang rusak. Teman-teman, ini adalah baris pertamanya, jadi memang setirnya di sebelah kiri karena sekali lagi mobil ini ataupun kendaraan ini diimpor utuh dari Amerika Serikat. Jadi ceritanya USDM gitu ya. Nah, untuk setirnya sudah dipakai teknologi EPS, Electronic Power Steering, jadi ringan ketika menyala dan untuk menaklukkan medan yang berat. Di sini ada rem tangan masih manual, di sini ada transmisinya, jadi ada yang low, ada yang high, netral, dan juga reverse untuk mundur. Ini L ini untuk kebutuhan crawling ketika lewatin jalan yang tinggi banget, ini untuk jalan yang normal, dan juga untuk kebutuhan off-road. Dan Kawasaki Mule Pro DX ini juga dilengkapi dengan fitur D-Lock di bagian belakangnya, jadi membantu banget ketika teman-teman stuck di jalan yang rusak atau off-road, tinggal aktifin ini, dia akan langsung membantu kemampuannya untuk menaklukkan medan off-road. Di sini ada tombol penggerak transfer case-nya, ada 4-wheel drive dan juga 2-wheel drive, lampu jauh, lampu dekat, klakson, dan di sini ada panel meter untuk informasi ke driver untuk informasi kendaraan. Di sini ada storage, di sini juga ada storage, di sini ada power outlet 10 volt 120 watt ataupun 12 volt. Pintunya pakai ban plastik dan sini sudah pakai jok kulit sintetis, dan menariknya dengan 3 kemampuan angkut penumpang ataupun 6 depan belakang, dia sudah dibekali dengan sabuk 3 titik. Tapi karena memang mobil ini untuk kebutuhan off-road dan tidak dipakai di jalan raya, tidak ada komponen spion, tidak ada komponen kaca, dan pure mobilnya hanya dikhususkan untuk kebutuhan lifestyle saja, hobi, dan juga mobil usaha di area usahanya. Nah, ini teman-teman layout dari cargo space-nya, jadi memang tidak terlalu dalam ya, tapi
dia menyesuaikan dengan tinggi dari bagian pilar di bagian belakangnya. Jadi cara bukanya dengan tuas di sini, tarik saja, dia akan langsung terbuka. Dan ini bahan sanggahan di belakangnya masih menggunakan komponen plastik. Tapi di bawahnya sini sudah dibekali dengan baja dengan grip agar barangnya tidak mudah bergeser. Nah teman-teman, ini adalah tampilan dari suspensinya. Dia pakai double wishbone seperti itu ya, kiri dan kanan, termasuk di bagian depannya. Jadi memang sistemnya mirip ataupun dibuat seperti mobil, tapi dengan kemampuan double wishbone ataupun rancang kaki yang memang dibutuhkan sebagai kendaraan off-road. Nah, di sini ada lampu stop lampnya masih pakai bohlam halogen biasa, berbentuk bulat seperti ini, lucu ya desainnya. Ini knalpotnya, dan dia pakai mesin 993 cc, 3 silinder, 4 tak pendingin cairan. Teman-teman lihat, knalpotnya dibuat tinggi jadi supaya tidak mudah masuk air ya ketika lewatin medan lumpur ataupun medan sungai seperti itu. Nah, dengan rancang tadi dia mampu menghasilkan torsi di 51,9 Nm dengan transmisi CVT dengan penggerak dua pilihan, pertama two wheel drive dan juga four wheel drive. Nah, ada beberapa pilihan transmisi mulai dari yang L, H, lalu juga ada yang netral dan juga reverse. Seperti itu. Sekarang kita langsung cobain aja. Udah penasaran banget bagaimana rasa berkendara dari Kawasaki Multipro DXT ini di medan off-road yang sudah disiapkan oleh Kawasaki. Medannya sama seperti yang tadi kita coba menggunakan ATV-nya yang Brute Force 750. Cek di sana. Teman-teman, sekarang kita langsung cobain Kawasaki Multipro DXT di lokasi off-roadnya. Langsung kita pakai seatbelt udah, pindahin transmisinya ke H, rilis rem tangan, dan langsung gas. Oke. Ya, jadi memang setirnya enteng ya, karena memang dia pakai electronic power steering. Jadi ini enteng. Walaupun memang bannya terhitung besar, karena memang pakai ban MT dengan profil yang sangat besar dan juga tinggi. Wah, ini enteng ke kiri kanan, tapi memang nggak seberbobot mobil konvensional ya. Di depan ada jalur off-road, kita pakai yang 4-wheel drive langsung, dan di vlognya kita off-in aja, karena medan off-roadnya nggak terlalu ekstrim. Oke. Oke, jalannya menanjak seperti ini. Wah, seru banget. Setirnya juga commanding ya, jadi ketika kita mau ke kiri kanan dia langsung ngerespon dengan sangat baik. Di depan ada jalur off-road lagi. Oke. Oke. Wah, asik banget. Torsinya gede banget. Karena di 51,9 Nm ini udah dirasain dari putaran mesin yang sangat rendah. Wah. Suspensi double wishbone-nya juga oke banget nih. Gerak ke kiri kanannya sangat oke. Artikulasi dan juga gaya bebas peredamnya juga ngikutin kontur jalan yang dilalui. Kita gas langsung. Oke. Kita coba sekali putaran lagi ya. Oke, iya. Suspensinya enak teman-teman. Peredamannya tuh smooth, kiri kanan mainnya bebas, sendiri-sendiri. Kita cobain langsung aja. Jadi memang pas banget nih untuk mobil usaha gitu ya, tambang, oil and gas, ataupun bisa dijadikan mobil usaha wisata ketika kayak di kebun binatang ataupun lewat-lewatin wisata-wisata dengan kemampuan off-road pada mobil ini. So teman-teman, itulah tadi hasil first drive ataupun first ride dengan ATV Kawasaki Brute Force 750 dan juga mobil utility vehicle Kawasaki Multipro DXT. Harganya ini adalah estimasi 390 juta. Ini adalah harganya 340 juta yang tentunya off the road karena tidak legal untuk digunakan di jalan raya. Tapi menarik untuk jadi salah satu opsi mobil niaga ataupun mobil wisata ataupun mobil usaha, termasuk juga mobil ataupun kendaraan lifestyle dan juga hobi. Bagaimana teman-teman? Sampaikan pendapat kalian soal kedua kendaraan ini.
segmen baru yang dituntaskan oleh Kawasaki di pasar Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.